Selamat menonton, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini, akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Perkenalkan, namaku Ilham. Aku bukanlah anak kandung asli dari mamaku. Aku berasal dari panti asuhan. Sejak kecil aku diurus dan dibesarkan oleh Mama Anggun yang sekarang menjadi mamaku. Karena Mama Anggun tidak memiliki seorang anak, akhirnya aku dipilih dan diminta untuk tinggal bersamanya, bersama Papa dan Mama Anggun waktu itu. Malam hari yang dingin, angin tiba-tiba berhembus begitu kencang, membangunkanku dari lamunanku sesaat. Akibat jendela yang belum kututup, terhempas karena tiupan angin, sehingga bunyinya mengagetkanku. Aku bergegas menutup jendela itu. Tiba-tiba aku keinget Mama. Aku segera bergegas keluar dari kamarku, menuju kamar mamaku yang bersebelahan dengan kamarku. Bukan karena apa, tapi aku tahu dan mengerti. Setiap hujan besar ditambah gemuruh petir dan mati lampu, akan membuat Mama merasa takut. Banyak pengalaman dan trauma dari semua itu, terutama di saat kepergian papaku, ada dalam salah satunya. Sehingga momen itu membuat Mama begitu trauma, yang berkepanjangan hingga sampai saat ini. Saat aku tiba di depan kamarnya, ternyata kamar Mama tidak tertutup terlalu rapat, sehingga mataku bisa melihat kegiatan apa yang sedang terjadi di dalam sana. Kamar yang dulu aku bebas bermain bersama Mama dan Papaku. Bahkan aku sering tidur di kamar ini hanya untuk menemani Mama di saat sedang sedih. Tapi kini langkah kakiku harus terhenti. Sontak membuat aku kaget, sampai bibirku terasa kaku dan tak bisa berkata apa-apa. Ketika aku melihat Mama dan suami barunya sedang bercinta, menikmati permainan malam pertamanya. Aku penasaran dengan tubuh mamaku yang seksi dan mulus. Gunung kembarnya juga begitu besar dan berat, terlihat sangat indah sekali. Aku terus berdiri di balik pintu kamar mamaku yang sedikit terbuka, menyaksikan permainan Mama malam itu. Aku merasa tergoda dengan tubuh mamaku yang besar, putih dan mulus. Aku hanya bisa menggigit bibirku, untuk menahan rasa keinginanku yang semakin bergejolak. Jantungku berdebar kencang. Pikiranku melayang kemana-mana, membayangkan tubuh Mama. Nafasku terasa berat, darahku mengalir kencang. Tak lama Mama berpindah posisi, dan menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Seketika itu Mama melihat diriku tengah berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Namun Mama hanya tersenyum ketika melihat diriku, tengah melihat dan menyaksikan permainannya. Kemudian Mama mengedipkan satu matanya kepadaku. Aku baru tersadar dari lamunanku. Astaga, Mama melihatku. Aku segera pergi dari kamar Mama, dan kembali masuk ke dalam kamarku. Aku tidak menyangka, aku bisa menyaksikan dan melihat langsung tubuh Mama yang sangat menggoda. Mamaku memang baru saja menikah. Hanya menikah bisa, karena ini pernikahan yang kedua kalinya. Jadi Mama menginginkan pernikahan ini biasa saja tanpa pesta, agar bisa lebih menghemat uang.
Sehingga tadi sore mereka melangsungkan pernikahan secara agama dan keluarga saja. Bersama Pakwa yang menikahkan mereka, serta beberapa saksi yang merupakan sahabat dan saudara terdekat Mama. Namanya juga pengantin baru. Mungkin mereka sudah tak kuat, dan tidak tahan lagi menikmati malam pertama, sampai lupa menutup pintu kamar. Aku hanya bisa menggigit bibirku ketika melihat permainan Mama. Selama ini aku selalu melihatnya di layar ponsel sampai bergadang tengah malam. Namun kini nyata, aku melihatnya secara langsung. Permainan itu di hadapanku saat ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku terus membayangkan tubuh mamaku. Seandainya aku yang bermain bersama mamaku. Namun aku merasa aneh. Kenapa mama tersenyum sambil mengedipkan matanya kepadaku, padahal aku tengah melihatnya. Hatiku mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Dan apa maksudnya kedipan mata mama kepadaku? Pagi itu setelah selesai mandi, kami makan bersama. Suasana pagi itu terasa hening tanpa kata. Namun aku merasa resah dan gelisah, karena mama tahu aku melihat dan menyaksikan permainan mereka malam itu. Pagi itu, aku melihat mama masih mengenakan pakaian daster berwarna merah muda yang sedikit tipis, sehingga aku bisa melihat bentuk tubuh mama dengan jelas. Aku hanya diam tanpa kata. Aku harus secepat mungkin menghabiskan makananku dan kembali ke kamarku. Aku tidak ingin mama menanyakan kejadian semalam. Ilham, cepat sekali kamu makan. Memangnya kamu mau kemana, ucap mama. Kemudian aku menoleh sembari tersenyum. Tidak apa-apa Ma. Aku ngantuk. Aku ingin kembali melanjutkan tidurku, jawabku. Kamu pasti bergadang lagi. Sudah mama bilang jangan suka bergadang. Lalu aku bangkit dari dudukku sembari tersenyum kepada mama. Berjalan masuk ke dalam kamarku. Tok tok tok. Ilham, bangun, sudah siang. Iya Ma, sebentar. Kemudian aku keluar bergegas menuju kamar mandi. Selesai mandi, aku makan siang di dapur. Karena aku melihat mereka tengah duduk berdua di ruang tamu, sedang asyik mengobrol dan menonton televisi. Akhirnya aku memutuskan untuk makan di dapur. Selesai makan, aku keluar untuk berkumpul dan bermain bersama teman-temanku. Sore itu sekitar jam 5 sore. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat Padanu, suami baru mama, sedang duduk di teras depan rumah sembari memanaskan mobil. Kemudian aku masuk ke dalam rumah. Astaga, Ilham bikin mama kaget saja. Ma, Padanu mau kemana? Dia ada meeting mendadak di luar kota. Dia harus berangkat sore ini. Mungkin sekitar 5 hari di sana. Kamu dari mana saja? Mama teleponin dari tadi tidak kamu angkat. Maaf Ma, aku sedang sibuk main game. Seiring berjalannya waktu, tak terasa sudah 2 hari Padanu, suami baru mama, belum pulang ke rumah. Di rumah ini hanya aku dan mama. Singkat cerita, malam itu aku duduk di sofa ruang tamu sambil menonton film di ponselku. Aku tidak menyadari mama ada di belakangku. Astaga Ilham, ternyata kamu sering bergadang menonton film seperti ini. Aku kaget dan panik saat itu. Lalu ponselku direbut oleh mama. Filmnya banyak sekali. Kemudian mama duduk di sebelahku. Jangan kebanyakan nonton film sampai bergadang tengah malam. Jika kamu mau, kamu masuk saja ke kamar mama, ucap mama sambil tersenyum kepadaku. Kemudian mama memegang tanganku. Ayo temani mama tidur di kamar. Mama akan kasih kamu sesuatu seperti yang di film itu. Tapi Ma, tidak apa-apa. Kamu tenang saja, mama juga sedang pengen. Akhirnya malam itu aku menemani mama tidur di kamar. Dan melakukan hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tak menyangka aku bisa merasakan tubuh mama yang besar dan seksi, putih dan mulus. Di balik itu aku dan mama merasa puas dan bahagia. Aku terus menggempur mama sampai mama lemas dan merasa puas. Aku sayang kamu. Aku juga sayang mama. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.